Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhik wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Summa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Subuh. Mari kita baca zikir pagi dan petang. Kalau sekarang namanya zikir pagi dan hari pagi. Kalau yang tak dapat diiringi saja. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Ini zikir pagi dan petang. Bika saja. Bikanya 4 kali. Ya Allah, bika, karenamulah kami bisa hadir pagi ini. Kalau tidak karena Tuhan tak bisa. Ini bika ini posisinya dalam bahasa Arab biasanya ada di tengah, bisa jadi di ujung, tapi sekarang ditaruh di depan. Benar-benar dengan mulah kami bisa hadir pagi ini, hidup pagi ini. Dan benar-benar dengan mula tak ada pengaruh yang lain tak bisa, kami bisa hadir hidup di malam hari. Dan kami bisa hidup dan kami bisa mati denganmu. Kalau tidak kamu buat kami hidup, tak bisa hidup. Kalau tidak kau matikan kami akan mati. Wa ilaikan nusyur. Dan hanya kepadamu lah akan kembali, akan dibangkit, dan akan bertebaran kembali. Nah, ini Bapak Ibu kita baca pagi dan petang, pendek. Bikanya berapa kali? Ingat bika. Pak belajar doa bika, Allahumma bika, wa bika, wa bika, wa bika, wa ilaika. Bikanya berapa kali? Bapak Ibu yang kami muliakan, pagi ini ya kita hanya akan kembali membahas hal-hal yang mungkin sudah biasa. Tapi sebelum itu puji dan syukur kita dulu kepada Allah atas segala nikmat-nikmat Allah. Yang nikmat itu belum kita minta sudah dikasih Allah. Yang belum kita lahir sudah disediakan Allah. Yang belum kita wafat sudah difasilitas Allah kalau kita masuk surga. Kalau tidak dapat. Begitu pemurahnya Tuhan. Begitu baiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Pak Imam baca tadi fa bi ayyi alai rabbikuma tukazziban. Itu 31 kali kalau tak salah. Yang di dalam surah Ar-Rahman. Itu Allah menyindir kita. Wahai manusia, saya kenakan begitu. Walaupun terjemah teksnya tidak begitu. Ya, nikmat yang mana lagi kalian dustakan? Nikmat yang mana lagi kalian tak syukuri? Ya, nikmat yang mana lagi kalian tak suka? Atau kalian tak anggap itu nikmat? Cobalah berpikir kembali. Ya, manusia dan jin. Kita bilang nikmat itu kayak tak adanya. Maka di ayat yang lain Allah berbilang wa qalilun
ibadiyas syakur. Nikmatku banyak, tapi kok sedikit kali yang pandai bersyukur. Maka ulama minta, ya Allah jadikanlah saya orang-orang yang sedikit, termasuk golongan sedikit. Maknanya orang yang bersyukur. Ini Bapak Ibu, kalau dalam tafsir Jalalain itu kalau dibaca Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban ada jawabnya. Jawabnya kira-kira bahasa kita, kami dan ustaznya Tuhan. Kami percaya Tuhan. Ini makna banyak sekali. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kata Rasulullah SAW, tuba 7 kali. Ada yang mengatakan tuba ini sebuah pohon di surga. Ada yang mengatakan nikmat yang baik. Untuk siapa ini ya Rasul? Apa kata Rasulullah? Untuk orang yang beriman denganku, padahal mereka tak pernah melihatku, mereka tak pernah berjumpa denganku. Berarti bukan sahabat Nabi, maksudnya kita ini insya Allah. Bapak Ibu yang kami muliakan, bulan Ramadan adalah bulan istimewa dibanding 11 bulan yang lain. 13 jam lebihnya lebih kurang, berbeda dengan 13 jam lebih kurang di bulan lain. Ya, ada apa di Ramadan ini? Siangnya asyam. Ada orang menyebut saum, sama saja. Dalam kitab fikih as-saum wa siyam masdaroni, 2 masdar. Dia disimulkan. Malamnya al-qiyam kita sholat. Dan sahurnya barokah. Sahur itu barokah. Apa barokahnya? Pertama, kita mengikut sunnah Nabi, disuruh bersahur, dapat pahala. Yang kedua, kita menyalahi ahli kitab. Ya, perbedaan umat Islam dengan ahli kitab adalah letaknya di antaranya puasanya tentang sahur. Yang ketiga, orang yang bersahur itu yang jelas energi kita bertambah, insya Allah. Ditambah orang yang bersahur itu, malaikat Allah akan merahmati orang yang bersahur. Dan para malaikat Allah akan meminta ampunkan dosa-dosa orang yang bersahur. Jadi walaupun sunnah sahur itu Bapak Ibu, sempatkan juga lah. Walaupun seteguk air, walaupun sepotong roti, sesuap nasi, nah sahur namanya. Ini bukan makan belang sahur, kenapa enggak kepisang saja? Minum teh aja, habis teh segelas bilang sahur. Cuman sahur itu enggak sebelum tengah malam, enggak dianggap sahur. Pulang tarawih, bapak sahur dulu, Pak saya sahur dulu. Nah ini enggak sahur. Sahur itu ulama mengatakan lewat tengah malam, separuh malam ke bawah, ke arah subuh. Itu makan malam. Kembali kita Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau kita sholat tadi, sholat paling berkisar 15 menit dengan zikir, itu lama. Selesai sholat, habis pahala sholat. Dalam arti pahala sholat itu yang kita dapatkan kita sholat itu sudah selesai. Ya, fadilah-fadilahnya dapat. Ya, yang puni dosa dan sebagainya. Tapi selesai sholat kan selesai ibadah 15 menit. Tapi kalau puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari 13 jam lebih kalau tak salah, itu ibadah. Bapak mencangkul, Bapak sedang ibadah, bukan mencangkul ibadah, tapi sedang berpuasa juga. Bapak bawa mobil, jalan dalam ibadah juga, bukan bawa mobil itu ibadah, tapi dalam masa ibadah. Maka Rasulullah SAW dengan puasa ini, istimewanya puasa secara umum, bukan puasa Ramadan, Rasulullah SAW ya banyak berpuasa. Ada puasa Senin, ada puasa Kamis, ya karena amalan diangkat. Ada puasa Ayyamul Bid, hari putih, yaitu malamnya bulan purnama 13, 14, 15. Ada bahkan Nabi bilang
puasalah sehari, berbukalah sehari. Disebut puasa Nabi Daud. Bahkan di bulan Sya'ban, ya, Nabi tak mau kosong. Rajab itu orang banyak puasa dari dulu. Lalu Sya'ban tak mau kosong. Bahkan Nabi dalam dua riwayat, yang pertama Nabi puasa Sya'ban kullah ini Bapak Ibu seluruhnya, sebulan penuhnya. Dalam riwayat yang lain illa qalila, kecuali ndak sikitnya, yaitunya ndak beberapa hari. Maka dua hadis ini kata ulama ndak berbeda, ndak berbenturkan. Bisa jadi di waktu di Makkah full, waktu di Madinah kurang sedikit. Bahkan dalam kitab mazhab Sya'ban, Nabi banyak berpuasa bulan Sya'ban itu, kata Nabi, di bulan Sya'ban itu dituliskan di sana di antaranya siapa yang akan meninggal setahun setelah Sya'ban sampai Sya'ban. Maka kata Nabi, saya tak mau dituliskan namaku akan meninggal tahun besok, ya, lewat Sya'ban, illa wa ana shaimah, kecuali aku sedang puasa. Jadi Nabi tidak bilang saya mau wafat ketika aku sedang sholat, sedang baca Quran, tapi illa wa ana shaimah. Ini hebatnya, maka hebat orang meninggal bulan puasa, Pak. Ya, secara zahir dia dapat wafat sedang Ramadan, kalau bisa sedang puasa. Cuma tidak dibuat berbakat. Ya, secara zahir dia dapat istimewa. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita masuk kepada, ya, inti. Judulnya belum. Ini apa aja bukan. Judulnya puasa Ramadan itu mudah sekali. Puasa Ramadan itu mudah sekali. Ya, ini bukan kami karang, tapi kami ambilkan dari teks-teks yang terdapat dalam Al-Quran. Di antaranya kita tampakkan sedikit apanya itu gambarannya. Ada teks, ya, kama kutiba alal ladzina min qablikum. Di antaranya teks dalam Quran ada ayyaman ma'dudat. Ada teks dalam Quran faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ada lagi teksnya di antaranya yaitunya dalam ayat 187 surah Al-Baqarah, uhilla lakum lailatas syiyami ar-rafas. Ada lagi masih dalam ayat 187 wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr. Dan ditambah dalam hadis, senantiasa manusia itu dalam keadaan dan berbuat baik kalau dia berbuka cepat. Ini gambaran-gambaran bahwa berpuasa Ramadan itu tidak sulit. Kita masuk yang pertama, mungkin saja nanti tidak disebutkan, kedua otomatis saja. Bapak Ibu yang kami muliakan, yang pertama kama kutiba alal ladzina min qablikum. Puasa ini diwajibkan kama kutiba alal ladzina min qablikum, sama seperti orang-orang sebelummu. Kata ulama, kalimat ini, teks ayat ini menunjukkan targhiban, takfifan, bahasa Arabnya memotivasi dan menyatakan tak berat doh. Ya, di awal-awal cerita vaksin semua orang takut, tapi akhir-akhirnya apa? Berebut menyerahkan ini, ya, untuk Pak, tapi masih ada sebagian yang belum. Ya, itu gambaran ini. Kalaulah orang banyak, kita tengok orang tua tak vaksin, anak kecil tak vaksin segalanya, maka ini contoh aja, ya, contoh gambaran aja gitu, ya. Maka orang tak takut lagi, ya. Begitu juga puasa Ramadan. Dalam kitab fikih dijelaskan, dalam kitab tafsir dijelaskan bahwa Yahudi dulu puasa juga, Nasrani juga puasa. Ada dalam kitab Injil dan Taurat itu bahwa dijelaskan kalimatnya memuji puasa dan memuji orang yang berpuasa. Baik itu dalam Taurat dan dalam Injil, ya, memuji orang puasa dan puasa itu sendiri. Intinya puasa itu bagus, ya. Cuman kata ulama, bisa saja cara
syaratnya beda. Bisa saja syarat dan rukun yang berbeda. Ya, tapi ada. Ketika orang sudah banyak vaksin tadi, akhirnya yang lain tak takut lagi. Maka Ramadan ini kama kutiba alal ladzina min qablikum, tak usah takut, tak usah cemas, lah banyak orang yang melakukannya. Yahudi sudah pernah puasa, Nasrani sudah pernah puasa, berarti bukan kita yang perdana, bukan kita yang pertama. Kalau orang banyak yang bisa, kenapa kita tak bisa? Ini pesannya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lalu dipakai dengan ayat ayyaman ma'dudat. Bahasa Bawahnya tidak berapa hari itu, ya. Ma'dudat. Allah faqalla lahu tashilan 'alal mukallafin. Allah nyatakan sedikit. Kalau dalam bahasa Arab ini ada jamak taksir killah, menunjukkan sedikit. Ditambah ma'dudat. Ma'dudat itu bisa dihitung. Kalau pergi saya suruh anak saya ke masjid, coba tengok orang ke masjid, ya banyak orang, tidak lihat, bisa dihitungnya. Nah, kalau bisa dihitung jari itu banyak sedikit bu, sedih. Banyak kali ya, penuh di bawah, penuh di atas sampai keluar, ya. Ada itu dulu, nah, ya berarti banyak. Berarti ketika diucapkan ayyaman ma'dudat ini tak banyak doa. Kembali bahwa puasa itu tidak ada sulit tanggung. Bapak Ibu lari ke 12 sekarang dan terasa pasal tak kita ingat aja lebaran sebentar, tapi kalau diingat lebaran datang lama puasa terasa. Nah, Bapak Ibu yang kami muliakan, jadi puasa itu tidak berat. Walau umat terdahulu telah puasa, berarti tak berat. Bahkan kita lebih mudah dimudahkan Allah dibanding umat sebelum. Jangankan Yahudi dan Nasrani, ya, dibandingkan sahabat-sahabat Nabi di awal Islam, itu kita jauh lebih mudah. Contoh, ya, ada nama sahabat Qais, ya, Qais namanya. Siang hari dia mungkin kerja buruh lah. Lalu pas berbuka, ada buku puasa, tidak ada. Tahu beli keluar warung, dan beli warung. Sampai pas istrinya balik, suami tadi ada tidur. Ya, ini belum buka puasa. Apa yang terjadi? Terkejut istri, banget tidur. Wah, capek warung. Maknanya apa? Bukan masalah tidurnya. Asallah tidur pada malam siangnya kita puasa, malam nanti kita latihan tidur siang maghrib atau siang isya, dianggap langsung otomatis berpuasa. Besoknya bekerja lagi. Pas besoknya bekerja lagi, rupanya tengah-tengah hari lah tumbang banyak. Lalu sehari semalam belum betul kita puasa tak makan, ya. Tumbang, maka mengadulah kepada Rasulullah SAW. Satu orang lagi ada sahabat Nabi Sayyidina Umar bin Khattab, ya, radhiyallahu anhu, datang kepada Nabi, ya Rasulullah binasa. Ada apa tuh kata Nabi? Malam tadi setelah aku tidur, ya, tidur dulu nih Pak, tidur dulu, berarti banyak apa? Aku mendekati istri, ya, mendekati istri ini bahasa saya, ya. Maknanya saya berhubungan badan dengan istri saya. Gimana nih Rasul? Rupanya datang Nabi sahabat yang lain. Saya juga Nabi ada ayat demo. Lalu turunlah ayat 187 itu uhilla lakum lailatas syiyami rafas ila nisaikum. Dibolehkan, dihalalkan pada malam puasa mendekati istrimu. Rafas ini bahasa halus, karena rafas ini bahasa kata-kata yang tak bagus, tapi digunakan kepada maknanya al-jima', mendekati istri. Ya, Bapak Ibu yang kami muliakan, ya. Jadi ini mudah kita puasanya, mudah dibanding jangankan umat terdahulu dari sahabat-sahabat Nabi di awal Islam mudah. Kita datang maghrib asal berbunyi sirine atau masuk azan maghrib, kita buka.
Bahkan kata Nabi tadi kita sampaikan, senantiasa manusia itu dalam kebaikan, dalam arti dapat pahala dianggap orang baik kalau dia cepat buka setelah waktu masuk. Ini harus pastikan Pak, 1 detik pun kalau bisa jangan, harus jelas masuk itu. Maka terlambat sedikit rasanya untuk memastikan, bolehlah sedikit. Nah, masuk belum dulu. Ya, nanti takutnya belum orang ini mereka buka, orang capek, tidak sah langsung. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, boleh berbuka dianjurkan cepat. Bahkan umat dahulu dia lambat, bukanya lambat. Yahudi dan Nasrani lambat bukanya. Ya, kalau kita disuruh cepat, ini keringanan, kemudahan untuk kita. Kalau kita sekarang saya tidak buka dan maghrib bilang, saya sepi saja, saya tarawih aja buka nanti supaya banyak pahala sedikit. Nah, pahala makruh. Bapak Ibu yang kami muliakan, masuk waktu buka dianjurkan berbuka, kita baca pakai kurma, ya, pakai kurma ada Ustaz ini pada kurma, atas kurma minimal kurma yang berapa kita mampu? 1 biji minimal, karena kurma kita sedikit terbatas. Tapi kalau apa 3, 5, 7, ya, baru air. Bukan ini pangkalnya 2 aja. Kalau tidak kurma air, ya, tidak roti, tidak kue yang lain dulu. Itu nyusul kemudian itu. Kalau tak ada kurma baru air. Ketika kita buka barulah kita baca. Kita akan buka baca Bismillah, lalu baca Allahumma barik lana. Doanya buka dulu. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu. Buka dulu, ya, bukan sebelum berbuka. Doa ketika akan berbuka Allahumma laka sumtu tidak pas. Berdosa tidak baca doanya bacanya saja bukan. Dianjurkan membaca doa. Kalau kita baca sebelum, ya, insya Allah dapat pahala. Kita belum. Tapi ruangnya tak pas. Ini pintu per ibu-ibu, ini pintu bapak-bapak dua. Lalu bapak-bapak masuk dari belakang, masuk masjid juga namanya. Tapi tidak pas pintunya. Ya. Maghrib kemarin kapan baca doanya? Sebelum, setelah? Sebelum. Ustaz ini bayangkan itu dari dulu dari kecilnya belum jelang buka di TV. Ini saya bawa kitab namanya Kitab Fathul Mu'in, I'anatul Thalibin, Hasyiah Fathul Mu'in. Di sini dijelaskan oleh ulama, ya, yaitunya doa berbuka puasa itu aqbal fitri. Aqbal fitri ini mengiringi sikit setelah buka. Aqbal dengan ba'da beda. Ba'da itu setelah, bisa jadi lama. Tapi ba'da, kalau aqbal ini bapak masuk lalu langsung bapak beda itu aqbal. Selesai buka sikit langsung kita angkat tangan. Allahumma lakal sumtu. Dijelaskan dalam Hasyiah I'anatul Thalibin, di dalamnya apa kata ulama, di dalamnya menegaskan teks yang tadi, yaitunya doa berbuka puasa dibaca setelah itu la qabla wala indah. Bahasa Arabnya tidak dibaca sebelum dan tidak dibaca ketika sedang berbuka itu. Nah, ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Ini mungkin tampil beda dari yang biasa, tapi insya Allah kita tidak ngarang. Kita tidak ngarang. Ada teks yang langsung menyatakan demikian. Ini. Wa qawlu aqbal fitri aqbama yasulu bihi fatul la qabla wala inna. Jadi setelah. Dari segi teks artinya wa ala rizqika aftartu. Atas rezekimu sayalah buka. Kalau bahasa Inggris Bapak Ibu dulu ada belajar zaman lampau, zaman sekarang, zaman akan datang. Kalau dalam bahasa Arab fi'il madhi, fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi itu lampau. Jadi saya lah buka. Kita belum buka lagi. Ala rizqika aftartu. Ayo masih datang, maka datang. Belum buka. Dikuatkan lagi. Ya. Apa kata ulama Arab Saudi? Iya, sebelum buka. Nah, ini kalau ada orang yang beda, kenapa saya ambil Arab Saudi sedikit?
Nah, ada orang yang fanatik harus begitu. Nah, yaitunya ada type doa buka zahabaz zama'u wa btallatil uruqu wa sabatal ajru insyaallah. Itu doa buka juga ada di baca ada alam. Zahaba itu kembali fi'il mati, telah hilang dahaga. Dahaga lah hilang. Kalau dahaga hilang lah minum atau belum minum? Belum minum. Berarti doanya bukan setelah buka. Ada Ustaz tidak ada selama buka. Kalau saya terus saya baca setelah buka itu. Ini ada kitabnya di dalam HP-nya dan juga saya foto kitab yang lain. Insyaallah ada teks yang menyatakan ini. Bapak Ibu yang kami muliakan, ada sedikit di medsos kalau datang puasa datang yang nyeleneh. Saya bilang nyeleneh sih, karena tampil beda. Ya, Ustaz tampil beda juga tadi. Dan nyelenehnya di mana? Dicoret kawan lah doa Allahumma lakas sumtu itu Pak. Coretnya tanda warnanya merah. Sudahlah silang merah juga. Apa maknanya kalau dicoret itu? Tidak perlu dibaca lagi. Allahumma lakas sumtu itu katanya, ya kata orang tuh kalau nampak di Facebook, di WA, ya itu orang nggak ngerti, nggak keras kita sedikit, salah itu, ya. Jangan percaya. Kenapa saya bilang itu? Dari dulu Allah Malakasum itu kita baca, datang orang sekarang langsung silang merah, langsung salah. Enak kali. Ya. Apa alasan dia hadisnya dhaif? Saya tengok di kitab Al-Azkar An-Nawawi namanya, Imam An-Nawawi. Itu ada tentang buka puasa. Memang hadisnya mursal, dhaif. Tapi kata Imam Nawawi, walakin lahu syawahid yuqawwi biha. Ada pendukung yang lemah itu, ada penguat sehingga hadis yang dhaif itu tak dhaif lagi. Satu. Yang kedua, oleh Imam Nawawi dipangkal kitab ini menjelaskan hadis-hadis dhaif untuk fadilah amal, ya, dimaafkan. Maknanya boleh diamalkan kecuali sumber hukum. Maka dalam hal ini kalaulah bisa minimal seumur hidup agak sekali hadis dhaif itu silakan amalkan asal ada bertentangan. Bukan sumber hukum, tapi fadilah amal. Jadi bukan dicampakkan hadis itu. Berarti boleh diamalkan. Allah malakasum hadisnya kuat. Jadinya tadi dhaif dan ada kuat. Yang kedua yang jelas hadis dhaif boleh diamalkan. Ini dibuktikan oleh ulama 4 mazhab. Dalam kitab mazhab Hanafi ditulis doa buka puasa Allahumma lakasumtu. Dalam kitab mazhab Maliki ditulis juga Allahumma lakasumtu. Mazhab Syafi'i Allahumma lakasumtu. Mazhab Hambali Allahumma lakasumtu. Berarti ulama 4 mazhab dari dulu meyakini doa ini perlu dibaca, bukan mensilang. Tak ngerti dia hebat kali ini. Ini Bapak Ibu yang kami muliakan. Nah, silakan baca terus doa itu. Ya, kalau dalam kitab fikih yang kita tengokkan tadi, dia bilang sahabat Zomahu yang harus dibaca. Kalau kita tidak, Imam Nawawi tidak ada bedakan yang mana dibaca. Beliau tampilkan semua doa. Dalam kitab fikih cuma dijelaskan sahabat Zomahu ini kan ceritanya telah hilang dahaga. Maka kata ulama, kalau buka pakai air, baca doa ini. Kalau buka pakai kurma makanan, maka baca Allahumma lakasumtu. Ada ulama yang bedakan. Ya, kalau ingin dibedakan bukan disampaikan. Kalau saya baca keluar yang lain, Imam Nawawi tidak beda. Bapak Ibu yang kami muliakan, kita kembali puasa Ramadan itu adalah mudah. Nah, lalu dari mana mudahnya lagi seperti yang kita bilang di awal-awal Islam tak boleh asal tidur otomatis, ya, otomatis puasa. Kalau kita tidak, setelah maghrib Bapak Ibu langsung niat puasa pasang. Dan saya anjurkan supaya nanti tak lupa malam. Nah, nanti masih boleh makan minum sampai sahur. Masih boleh hal-hal yang membatalkan puasa sampai sahur. Ya. Sampai hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr.
sampai terbit fajar. Dulu benang sehingga jelaslah benang putih dari benang hitam. Sahabat dulu memang ambil benang, ditaruh di tempat tidur, ditaruh dekat kaki. Gimana ini? Lalu tanya ke Rasulullah, gimana? Ini bukan sahabat itu nak ngerti bahasa Arab, ya. Ini bahasanya bahasa majas, ya. Sebenarnya bukan benang betul. Fajar datang, malam hilang, fajar muncul. Fajar muncul itu terang, terang itu putih, malam itu gelap, disebut hitam. Bapak Ibu yang kami muliakan, bukan kabar apa bahasa Arab. Lalu bagaimana? Sebagian ulama mengatakan kata-kata minal fajri ini turunnya belakangan. Berarti tidak ayat aja yang turunnya belakangan dalam satu surat, tapi ada bahagian dari ayat yang turunnya belakangan. Dalam kitab tafsir Al-Munir Wahbah Azwa ini diterangkan begitu. Ada sebagian ulama mengatakan minal fajri ini dalam turunnya minal fajri. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, kata-kata minal fajri itu maknanya adalah min di sini tabain. Asal masuk sikit fajar itu, asal nampak fajar subuh itu sikit, tidak boleh lagi makan minum. Subuhlah masuk. Itu maknanya, bukan harus habis fajar itu dulu. Maka kembali ada yang tampil beda lagi. Ya, ini berbeda. Tampil beda. Apanya tampil beda? Ada fatwa menyatakan kalau kamu sedang makan minum, makanan sedang di tangan, minuman sedang di tangan, lalu azan subuh orang, maka tak boleh makan minum. Tapi kalau sedang di mulut makan minum itu masuk waktu subuh, silakan lanjutkan. Ini tak pas, ini tak berbeda dengan jumhur ulama, tidak dipakai pendapat ini. Itu berkembang juga Bang, dari kita aja Bang. Di teks-teks Arab saya tengok muncul juga itu jadi permasalahan penting juga untuk dibahas. Ya, dia dari hadis juga Pak. Ada hadis itu, hadis Imam Abu Dawud, kalau dia sedang makanan di mulut silakan. Lalu kemana hadis itu? Kata ulama menjelaskan, pertama hadisnya dhaif. Kalau dhaif itu tak bisa sebagai sumber hukum boleh membolehkan. Yang kedua, ulama mengatakan andai kata hadis itu sahih, ya boleh dipakai, maka maknanya bukan itu. Lalu apa maknanya kata ulama? Kata ulama maknanya boleh makan minum, makanan dan minuman sedang di mulut itu azan pertama subuh. La azan, silakan kulu washrabu, silakan makan minum hatta yu'azzina Ibnu Ummi Maktum. Sampai kapan boleh makan minum? Sampai azan Ibnu Ummi Maktum. Beliau buta azan kedua, azan subuh telah masuk. Jadi subuh itu ada azan pertama, waktu subuh belum masuk, mengingatkan, membangunkan orang bapak ibu, sebentar lagi waktu subuh akan masuk. Siap-siaplah, bangunlah lagi. Nah, itu pesannya. Nah, itu yang dimaksud hadis itu kata ulama. Ya, tidak bisa dipakai yang tadi karena bertentangan. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, paham Bapak Ibu? Nah, Pak Bu, nah jangan nanti sedang makan, kata ada saya baca di medsos, saya percaya kali di medsos. Ya, tanya ke guru-guru kita, ke buya kita, ya, apa maksud? Nah, jadi dalam fikih itu kalau subuhlah masuk, setetes air masuk, kita sengaja, sebutir nasi masuk, kita sengaja, padahal karena subuh masuk. Tapi sepiring nasi, 2 piring nasi masuk, tapi lupa di siang, itu Allah sedang memberi makan, Allah sedang memberi minum, rahmat dari Allah tak makan. Puasa sunnah, ya, jam 11, ya, istirahat, bawa kerupuk kawan, habis kerupuk 2, sampai di pesantren sambil ke rumah di dekat sini tadi kan, masuk berlawa puasa. Tapi lanjut aja, karena tadi memang lupa betul. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, sampai ber 8 tambah 12 20 ada sekitar 9 menit. Ya, ini perlu kita pahami betul. Yang ketiga, ada permasalahan juga. Ada yang ditulis orang tak sholat tak sah puasa. Ada yang itu Bu?
Ada betul. Kalau ada bilang ada oke. Sekarang saya ini pandai-pandai namanya. Ya, jelas ibadah ini kapannya sholat, ini kapannya puasa di dunia. Jangan dicampur aduk. Tidak ada yang membatalkan puasa tak sholat. Kita tengoklah apa saja yang membatalkan puasa, apa saja yang membatalkan sholat. Nah, ada masuk membatalkan puasa itu makan, minum, ya, jima dan sebagainya. Ada sekarang masalah 10 macam itu dalam kitab Fathul Qorib. Ya, nah, ada tak puasa, tak sholat. Berarti boleh tak sholat? Bukan masalah boleh tak sholat, ini yang salah kan? Ya, bukan sholat boleh ditinggalkan, tapi maksudnya puasa tak batal. Tak batal walaupun orang itu tak sholat, puasanya tetap. Jangan dibilang lama dia puasa, dia tak pernah sholat, tapi pas Ramadan dia puasa, dibilang pula dia puasa apa? Akhirnya dibatalkannya, dosa itu. Dosa kita Pak. Ya, sama dengan ini. Ibu-ibu gunjing di warung, gosip. Padahal bulan puasa, lebaran puasa. Atau bapak-bapak kelahi di lapangan siang nanti, ya, siapa kelahi ambil air minum. Kenapa minum? Saya batal karena saya untuk saya kelahi. Itu salah. Ya, puasanya tetap sah, tapi berkelahi berdosa besar. Meninggalkan sholat berdosa besar. Cepat taubat, ya, cepat taubat kita. Jangan lakukan. Bisa jadi puasa tetap sah, ya, bisa jadi pahala. Puasa tetap sah, bisa jadi pahalanya yang tak dapat. Pahala capek-capek aja Pak. Sholat sah, tapi pahalanya dapat, puasa sah. Ini terlalu cepat. Kalau kita menganggap puasa itu tak sah karena tak sholat, menganggap orang itu kafir, ini lebih parah lagi. Kenapa puasanya tak sah karena tak sholat? Karena dia dianggap kafir. Apa alasannya? Siapa orang meninggalkan sholat secara terang-terangan adalah kafir. Ini terlalu dini menerjemah, memahami teks hadis. Ya, kita kaji apa menurut ulama. Ini namanya taglis kalau tidak salah. Ya. Ini mengatakan, ya, dari hadis lain, ya, orang meninggalkan apa namanya itu kabinet orang Islam yang kafir adalah meninggalkan sholat. Maknanya samu orang kafir, bukan kafir. Orang kafir tak sholat 5 waktu, bapak tidak juga samu apa? Samu tak sholat, samu kojo orang kafir yang tak sholat, bukan samu kafir. Nah ini Pak, jangan terlalu cepat. Karena kata ulama, tanya dulu dia, kenapa bapak tak sholat? Saya malas jadi lulus. Berarti namanya fasik. Kenapa bapak tak sholat? Saya menganggap sholat tetap wajib. Belum juga kafir kata ulama Yusufaludi. Ya, sebagian ulama suka bilang Yusufaludi. Kenapa? Tanya satu lagi. Kenapa bapak bilang tak wajib sholat? Ya saya baru harus bilang. Atau di kampung saya ada orang yang bilang begitu. Ya. Tak ada ulama itu kami. Berarti belum kafir. Nah, begitu. Kalau siapa tak sholat kafir, bagi ibu-ibu yang suaminya tak sholat langsung bercerai. Lumayan Pak. Langsung bercerai, tidak boleh serumah lagi, tidur bersama lagi. Ya, bapak-bapak yang istrinya meninggal tak bisa bapak jadi ahli waris. Karena beda agama tak bisa mewarisi. Kalau kita ada kafir. Kalau bapaknya ya itu tak bisa. Nah, maka tak boleh terlalu cepat kafir. Ya, Imam Abu Hasan Al-Asy'ari asal dia ahli kiblat, dia mengucapkan syahadat, dia Islam katanya, tidak pasti kekafirannya itu. Jangan pernah katakan dia kafir. Paling-paling kasus. Nah, itu kenapa? Itu paling jauh. Tidak boleh cepat mengkafir. Kalau kita kafirkan orang, ternyata dia kata kafir, balik. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, satu lagi salawat ketika antara sholat. Nah, ini ada juga orang meminta. Antara sholat itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ya. Kalau kamu dibaca itu, subhanallah ma'bud, subhanallah mawjud, atau fadlan minallahi wa ni'matan wa maghfiratan wa rahmah. Ya, itu tak ada. Ya, memang teks di Nabi tak ada.
Kalau kita kembali ke sholat Nabi betul qiyam Ramadan itu, ya di masa Nabi cuma 3 malam atau 4 kata di dalam negeri kita sebulan. Dan setelah ketika Nabi Umar menengok sahabat itu di masjid 2 orang, 1 orang, 3 orang, banyak, lalu disatukan oleh Umar. Ya. Lalu di Makkah orang antara 4 rakaat itu orang tawaf. Tahu 4 rakaat? Ya, tahu dia 4 rakaat. Kalau di Madinah tak ada tawaf, maka di Madinah dulu pernah dibuat 36 rakaat tarawih. Kok 36 di Makkah 20? Kami tak ada tawaf. Orang 4 kali tawaf, 4 kali tawaf kali 4 kali 4 berarti 16. Kami tambah 16, 36. Ya, di kita tawaf pun tak ada, tambahnya pun tak ada. Maka ditukar dengan salawat oleh ulama antara jarak-jarak sholat itu. Subhanallah. Ya, Nabi tak pernah mengajarkan antara tarawih itu tahu dulu. Nah, ya, nanti Bapak Ibu yang bermanja Allah, salawat itu boleh tak? Boleh. Ya, dianjurkan kata ulama fikih setelah rakaat berdoa, berzikirlah, bersalawatlah apa yang kita mau. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya, di banyak sekarang yang bertebaran, kadang-kadang paling mudah menyalahkannya. Masa mau puasa mesti ziarah, katanya banyak cerita. Ditambah pula berpuasa, yaitunya tak boleh baca niat. Nah, ini tak boleh baca niat. Disuruhnya tak boleh nama itu, tak boleh katanya. Disilangnya pula. Talafuz niat, memang kalau kita cari hadis, tak ada Nabi mengatakan, mau puasa baca nama itu semua kali. Tak ada. Lalu yang ada apa? Innamal amalu binniyat. Semuanya kalau mau ibadah kata Nabi pakai niat. Tapi Nabi tak bilang ini niatnya yang diingat dalam hati. Ada nanti bilang niat sholat ini, niat puasa ini, niat haji, niat sholat puasa ini tidak jelaskan oleh Nabi. Ya. Lalu bagaimana niat kita yang akan diingat dalam hati itu? Dituliskanlah oleh ulama, dituntun oleh ulama kayak sholat usolli fardhu zuhri, ya, sampai ujung makna. Sebenarnya usolli fardhu zuhri itu dasar, ya, tapi bagusnya sampai ujung. Maknanya usolli fardhu zuhri itu dimasukkan, kalau itu semua wali itu dimasukkan di dalam hati, begitu kita cara berniat. Lalu dibuat tulisan Imam Nawawi tidak mensyaratkan melapaskan niat. Ya, dia seakan-akan menganggap dilarang. Tidak mensyaratkan melapaskan niat bukan dilarang. Maknanya kalau tak dilapaskan nama itu somawadin dengan lidah, niat di hati ada, maka tetap sah puasa itu. Itu maknanya. Ini kadang-kadang salah arah. Bapak Ibu yang kami muliakan, ya itunya puasa itu mudah, tandanya boleh tak puasa orang yang sakit. Orang yang hamil boleh tak puasa. Orang yang menyusukan boleh tak puasa. Orang yang sudah tua betul tak mampu boleh tak puasa. Tapi ada yang diganti dengan hari lain, ada yang pakai fidyah. Bapak Ibu yang kami mohon, dalam perjalanan boleh tak puasa. Tapi sedikit dalam perjalanan ini, dalam kitab fikih mayoritas ulama mengatakan dia malam itu, kalau malam itu di perjalanan. Kalau malam ini kita masih di rumah, Bapak sibuk siapkan rantang di rumah, lalu besok kita tak puasa, kita makan di jembatan 2 para super, tidak ada rusuh, berdosa Bapak Ibu. Ya, gitu kata ulama. Kalau dia di rumah baru karena belum berjalan. Karena di ayat ini yaitunya atas mu'alal musafir. Musafir itu dikatakan musafir ketika dia sudah melewati batas. Sama dengan kita menjama. Jangan di rumah menjama. Jalan dulu, lalu lewat batas daerah kita. Jama nanti, kosong nanti. Itu juga puasa. Tidak boleh di rumah malam itu langsung berniat takkan puasa. Jadi dalam perjalanan, misalnya saya ke Aceh, ya dalam di Medan malam tadi,
maka boleh saya dalam perjalanan itu kita puasa. Boleh pilih mau puasa atau tidak. Sebagian ulama mengatakan bagus tetap puasa, sebagian ulama mengatakan ya bagus tidak puasa. Ya, itu yang boleh dipilih. Tapi kalau dari rumah belum ada kata memilih wajib berpuasa. Saya berangkat malam ini ke Subang atau menjelang subuh, saya wajib berniat, wajib puasa sampai ke Subang. Tapi di jalan muntah-muntah dan sanggup, itu ceritanya bukan karena musafir, tapi karena tak mampu berpuasa, boleh tak puasa. Ini jangan salah paham Bapak Ibu. Banyak Bu, ini orang Lebaran tengoklah di pinggir jalan arah ke Subang itu, banyak orang duduk nyantai menjelang danau, kalau pondok-pondok lebar nyantai makan sekeluarga. Nah, jadi itu perlu dipahami ya. Ini mayoritas ulama, jumhur ulama mengatakan dalam perjalanan bukan di rumah demi membatalkan. Ya, di rumah lah berniat, bukan disuruh di jalan batalkan dan juga. Saya niat malam tadi di rumah, berarti di jalan boleh batal nanti Ustaz? Tidak boleh. Tapi saya sakit di jalan. Nah, itu karena sakit, bukan karena musafir. Itulah yang kita pahami. Kalau salah, mohon maaf ya. Bapak Ibu yang dimuliakan, itulah kajian kita pada subuh ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kami sendiri umumnya kita bersama. Subhanallahumma wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.